Cemilan satu ini rasanya enak banget, luarnya crispy, dalamnya lembut, gurih, enak banget dimakan dengan saus sambal atau cabai rawit. Ini pastinya bikin nagih. Dijadikan ide jualan atau suguhan di segala acara, ini pastinya recommended banget. Untuk ide jualan dikemas seperti ini sangat menarik ya. Gak usah lama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Pertama, kita akan tumis dulu wortel ini sampai layu ya teman-teman. Kita tumis sebentar aja. Atau kalau teman-teman mau direbus dulu juga boleh ya. Tapi di sini aku tumis aja sebentar. Kalau udah sedikit agak layu, kemudian di sini aku tambahkan dengan 3 buah sosis sapi. Atau kalau teman-teman mau pakein bakso atau daging ayam juga boleh ya. Ini kita akan tumis sampai si sosisnya matang. Kemudian di sini kita akan tambahkan setengah bungkus bawang putih bubuk. Kalau teman-teman ada bawang putih yang fresh itu juga boleh, tapi di awal ditumis dulu ya. Di sini biar nggak ribet, aku pakai bawang putih bubuk aja. Tambahkan setengah bungkus lada putih bubuk, tambahkan mecin dan juga kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau si sosisnya udah mateng, masukkan gula pasir dan juga tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Ini diaduk-aduk sampai si terigunya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian tambahkan secukupnya air putih, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Dan ini diaduk sampai tercampur rata. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya. Kalau dirasa kurang boleh ditambahkan untuk bumbu-bumbunya. Nah ini kita akan aduk-aduk sampai mengental dan juga matang ya. Kemudian di sini aku akan tambahkan dengan daun bawang dan juga daun seledri yang sudah diiris-iris seperti ini. Diaduk kembali sampai semua bahannya tercampur rata dan airnya ini menyusut ya teman-teman. Nah ini airnya sudah menyusut dan sudah mengental. Ini boleh dimatikan api kompornya, kemudian kita diamkan sampai benar-benar dingin. Selanjutnya masukkan 200 gram kentang yang sudah direbus. Selagi masih panas, ini kentangnya kita bakal hancurkan dan kita haluskan menggunakan alat seperti ini. Kalau nggak ada alat kayak gini, teman-teman bisa menggunakan ulekan. Nah, kalau udah halus kayak gini, ini kita sisihkan dulu ya sebentar ya teman-teman. Biar bahannya nggak kering, ini akan aku tutup menggunakan kain lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan air putih, tambahkan kaldu bubuk, garam, dan juga lada bubuk. Semua bahan ini kita akan masak ya teman-teman. Nah, di sini aku juga tambahkan dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Dan kemudian aku juga tambahkan dengan margarin. Kalau margarin ini udah masuk, ini kita aduk-aduk aja sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau margarinnya sudah mencair seperti ini, lanjut kita akan masukkan 300 gram tepung terigu. Nah, ini kita akan masak semua bahan sampai tercampur rata dan bahannya menjadi kalis. Ini diaduk-aduk aja terus. Untuk apinya aku masih nyalakan, tapi apinya api kecil ya teman-teman. Diaduk terus seperti ini sampai membentuk dan menjadi kalis. Mohon maaf ya teman-teman, ini aku lagi flu jadi suaranya agak bindeng. Nah ini bahannya sudah tercampur rata dan sudah cukup kalis. Ini langsung aja kita pindahkan dan kita akan campur dengan kentang yang tadi. Ini kita masukkan ke dalam kentang dan kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah ini jadi bahannya ekonomis banget ya teman-teman. Jadi kita nggak gunakan full kentang semua. Kalau dijadikan ide jualan, ini insya Allah untungnya lebih banyak. Nah ini udah cukup tercampur rata dan sudah bisa dibentuk ya teman-teman. Hasilnya jadi seperti ini. Ini tinggal kita kasih isian yang tadi aja yang di awal udah kita buat. Untuk
besar kecilnya ini disesuaikan dengan harga jual aja atau selera masing-masing. Untuk isiannya aku kasih 1 sendok makan aja atau bisa disesuaikan selera ya teman-teman. Nah ini langsung aja ditutup rapat seperti ini dan kita rapikan bagian luarnya biar kelihatan lebih bagus ya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjutkan berulang sampai selesai. Untuk hasilnya jadi lumayan banyak ya teman-teman. Nah di sini lanjut mau aku taburi atau kita baluri dengan tepung terigu dan juga tepung roti. Ini tepung terigunya sudah aku campurkan air dan ini tepung rotinya. Lanjut aja, kita celupkan ke dalam baluran basah dan kita masukkan ke dalam tepung roti seperti ini. Nah kita balur-balur kayak gini aja, nggak usah ditekan-tekan karena masih lembek ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, udah selesai, ini bisa dijadikan stok frozen ya teman-teman. Atau teman-teman mau langsung goreng juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku simpan dulu di freezer 1 jam, biar si tepung rotinya lebih menempel. Kalau sudah 1 jam di dalam freezer, ini bisa langsung digoreng, goreng sampai garing dan kecoklatan. Ini cocok banget dijadikan cemilan di rumah, jadi sewaktu-waktu si kecil atau anak-anak minta cemilan, ini tinggal digoreng aja, jadi gampang banget ya. Cemilan ini juga lebih sehat karena tanpa bahan pengawet ya teman-teman. Ini kalau di freezer kurang lebih tahan selama 1 bulan. Nah ini dia kroket kentangnya udah jadi, hasilnya gembul-gembul, ini besar banget ya teman-teman. Kalau untuk ide jualan teman-teman bisa tambahkan dengan paper cup seperti ini biar tampilannya makin menarik, dan juga bisa ditambahkan dengan cabai rawit. Nah ini cantik dan rasanya juga enak banget loh teman-teman. Nah di sini aku contohkan untuk berjualan tinggal kita tambahkan dengan plastik OPP aja, jadi kemasannya semakin cantik semakin menarik. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman.